Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan melanjutkan perkuliahan kita metodologi studi Islam dengan tema ukhuwah Islamiyah. Mari kita lihat satu persatu. Ukhuwah Islamiyah. Term ukhuwah biasanya dipakai untuk kata ikhwan, yaitu persaudaraan tidak sekandung. Ini terdapat di dalam Quran surah At-Taubah ayat 11. Term yang kedua yaitu ukhuwah biasanya digunakan untuk kata ikhwat, yaitu persaudaraan seketurunan atau keturunan. Kita lihat di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Ukhuwah Islamiyah itu sendiri adalah persaudaraan yang didasarkan persamaan keserasian Islam secara universal. Jadi Islamnya secara menyeluruh. Ukhuwah Islamiyah itu sendiri dibagi menjadi 4 kelompok bahagian. Yang pertama ada ukhuwah fi al-ubudiyah. Apa itu ukhuwah fi al-ubudiyah? Yaitu semua makhluk bersaudara. Kita lihat di dalam Quran surah Al-An'am ayat 3. Kalau semua makhluk bersaudara yang Allah ciptakan, tidak hanya saja manusia, tetapi kita harus menjaga perilaku kita juga terhadap makhluk ciptaan Allah yang lain. Ada Allah ciptakan tanaman, ada Allah ciptakan hewan-hewan. Nah, itu juga harus ada kita hormati. Artinya kita tidak berbuat semena-mena. Kalau ada pohon yang di tengah jalan atau di pinggir jalan, kalau tidak mengganggu, maka kita tidak perlu memutik bunga atau daunnya. Kecuali mengganggu. Terkadang kita suka lupa dengan sengaja dan enaknya kita petik bunga di pinggir jalan tanpa tahu apa akan kita buat. Bisa saja kita buang, itu tidak boleh. Kita harus hormati juga ciptaan Allah yang lain, seperti tumbuhan. Kemudian hewan. Ya, kalau ada kucing masuk ke rumah atau mau mengambil makanan, usir tanpa harus kita menendang kucing tersebut. Jadi kita harus memiliki ukhuwah sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tidak terbatas hanya kepada manusia, hewan dan tumbuhan juga. Nah, yang kedua apa? Ukhuwah fi al-insaniyah, yaitu semua manusia berasal dari yang satu ayah dan ibu. Kita lihat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Kita ini satu, diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Bila mana membutuhkan pertolongan, maka harus kita bantu. Yang ketiga adalah ukhuwah fil wataniyah, yaitu persaudaraan sebangsa dan setanah air. Allah jelaskan di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 85. Dimanapun kita berada, ketika kita menjumpai orang yang berasal dari daerah yang sama, sebangsa kita, setanah air kita, bila mereka membutuhkan pertolongan, maka itu harus kita tolong. Kenapa? Adanya rasa persaudaraan yang diikat dalam ukhuwah fi al-wataniyah. Karena merasa kita berasal dari daerah yang sama, negara yang sama. Ya, itu harus kita tolong jika bila mana terjadi membutuhkan pertolongan, ya. Kemudian yang terakhir adalah ukhuwah fi din al-Islam. Ini ukhuwah persaudaraan yang diikat, yang intern antar umat Islam. Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 5. Jadi sesama umat Islam kita harus saling tolong-menolong. Apakah umat Islam yang ada di Indonesia, umat Islam yang ada di Arab Saudi, umat Islam yang ada di Turki, di Mesir, yang namanya umat Islam, wajib kita menolong bila membutuhkan
mendapatkan pertolongan karena kita diikat dalam ukhuwah fiddin al-islamiyah. Itu tadi pengelompokan ukhuwah islamiyah. Nah, ukhuwah islamiyah itu sendiri harus memenuhi beberapa prinsip, barulah bisa dikatakan nanti ukhuwah islamiyah. Prinsip yang pertama adalah akidah yang mantap. Jadi kalau ukhuwah fiddin al-islamiyah itu harus memiliki akidah yang mantap. Satu kita akidahnya. Ya, satu akidahnya. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ada di dalamnya terdapat toleransi dalam perbedaan pendapat atau al-tasamuh fi al-ikhtilaf. Apabila terjadi perbedaan pendapat, kita harus bisa saling menghargai, tidak memaksakan pendapat dan tidak memaksakan kehendak kita. Tidak mau menang sendiri, harus bisa kita hargai pendapat-pendapat saudara-saudara kita yang lain. Yang ketiga adalah bekerja sama, al-ta'awun. Jadi kita harus saling bekerja sama, tolong menolong, bantu membantu. Selanjutnya adalah perimbangan antara semua bidang. Ya, al-tawazun, harus berimbang di segala lini sektor. Kemudian sederhana atau al-tawassut. Jadi ukhuwah fiddin al-islamiyah itu harus kita ini sebagai orang Islam harus sederhana, ya. Tidak boleh kita boros, tidak boleh kita berfoya-foya, tapi harus hidup sederhana. Kenapa? Karena masih banyak lagi di luar sana yang membutuhkan pertolongan kita. Terlebih lagi dalam wabah Covid Corona ini, marilah sama-sama kita saling bantu, ya, saling menolong untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang lain. Jangan pula kita menunjukkan sifat dan sikap kita yang boros. Itu tidak baik. Ya, harus kita hargai. Jadi kita harus memberikan contoh yang baik dengan hidup sederhana. Terlebih juga di dalam bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan mengajarkan kita untuk tidak menjadi manusia yang boros. Nah, berarti kita harus bisa menjadi manusia yang sederhana, yaitu cukup mensyukuri nikmat Allah yang diberikan. Bukan malah menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang euforia, tapi harus ada batasan kita, ada target kita untuk menjadi apa. Tentunya umat Islam harus memiliki sikap sederhana. Selanjutnya yaitu terintegritas, al-wah dan al-ittisal, terintegritas. Jadi kita ini tidak hanya membatasi diri untuk membahas dunia, tapi kita juga membahas politik, ekonomi, budaya, pendidikan, dan sosial. Yang terakhir adalah Islam itu memberikan rasa keamanan serta perdamaian. Jadi agama Islam kita itu sendiri adalah rahmatan lil alamin. Kita bisa menjadikan contoh bagi agama-agama yang lain, ya. Jadi kita juga turut berperan aktif tidak untuk membuat keributan. Apabila kita yang membuat keributan, maka kita akan menjadikan contoh bagi agama yang lain. Artinya dengan sikap dan sifat kita, agama lain bisa menjadi simpati dan empati. Ini yang diajarkan Rasul, bahwasanya Islam itu agama rahmatan lil alamin. Sehingga pada waktu Rasul masih hidup, banyak sekali orang-orang yang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, ya. Nah, ini yang diajarkan Rasul kepada kita. Jadi ukhuwah Islamiyah hari ini, mari sama-sama kita eratkan, kita bangun kembali demi tercapainya umat yang satu, yaitu berlandaskan kepada akidah yang satu, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan materi kali ini memberikan pemahaman serta kesadaran kita terkait dengan ukhuwah Islamiyah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.